pagi, selamat malam, selamat siang. Mengenal kami lebih jauh lagi yuk. Oke, sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ketut Adi Putra, nomor absen 11. Dan teman saya yang ganteng, Putu Gede Surya Aditya, nomor absen 37. Dan teman saya lagi satu, itu Bagusari Endayana, nomor absen 16. Di sini kami mendapatkan silabus 2 yang berjudul karakteristik SPM. Yang pertama ada konsep dasar, yang kedua ada batasan pengendalian manajemen, yang ketiga sistem pengendalian manajemen, yang keempat teori kontingensi desain organisasi. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan dosen pengempu kami yuk. Nah, di sini ada dosen pengempu kami. Perkenalkan, Nimade Satya Utami SEMM, yang cantik dan seksi loh. Nah, kita lanjut ke materi yuk. Di sini ada karakteristik sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa sub-sistem yang saling berkaitan, yaitu program, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Oke, kita lanjut ke sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah prosedur melaksanakan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang. Sistem terdiri dari dua bentuk, yaitu sistem formal dan sistem informal. Sistem formal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas, di mana sistem formal memperjelaskan struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi. Sedangkan sistem formal adalah sistem yang mendefinisi hubungan antar pribadi yang tidak ditunjukkan dalam sistem formal. Nah, di sini ada pengendalian. Apa itu pengendalian? Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan dalam perencanaan. Pengendalian ada 4 elemen, yaitu elemen dektor, efektor, asesor, communication. Dektor alat untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian dalam organisasi. Asesor alat untuk menilai signifikan apa yang sedang terjadi dalam proses pengendalian. Efektor alat yang mendorong tindakan tertentu. Asesor menyatakan bahwa realitas tidak sesuai dengan standar. Communication network adalah transisi informasi dari dektor dan asesor atau asesor dan efektor. Masih dengan saya Ketut Adi Putra. Apa itu manajemen? Manajemen adalah pimpinan dari organisasi dan memiliki etikat tertentu. Etikat manajemen adalah pembagian manajemen menjadi beberapa lapisan secara garis besar. Etikat manajemen dibagi menjadi 3 level. Yang pertama ada manajemen atas, manajemen tengah, manajemen level bawah. Manajemen atas untuk menentukan strategi yang tepat untuk organisasi masa yang akan datang. Manajemen tengah bertugas melakukan fungsi koordinasi. Manajemen level bawah bertanggung jawab melaksanakan tugas tepat waktu seperti terjadwal. Kalian sudah mengertikan apa itu sistem pengendalian manajemen? Lanjut ke batasan pengendalian manajemen.
Dengan materi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem pengendalian yang dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku gerakan. Pada dasarnya, sistem ini berisi tuntutan kepada kita mengenai cara menjalankan dan mengendalikan perusahaan atau organisasi yang dianggap baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Yang terakhir, lanjut ke teori kontingensi desain organisasi. Let's go. Lanjut ke materi teori kontingensi desain organisasi. Teori kontingensi desain organisasi adalah teori yang muncul sebagai jawaban atas pendekatan organisasi bahwa sebagai desain pengendalian yang optimal dapat diterapkan dalam perusahaan. Pendekatan pengendalian yang komprehensif adalah perluasan dari pengendalian yang ada. Kegiatannya meliputi merencanakan, mengkoordinasi, mengomunikasikan, mengevaluasi, memutuskan dan mempengaruhi. Adapun juga keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan